Anak pelakor, anak gundik. Dari mana istilah anak gundik? Apa dia tahu diksi gundik itu apa gitu? Masalah perselingkuhan. Ya itu juga nggak ada buktinya. Maya loncat pagar hanya untuk ketemu anak-anak karena kuncinya di pintu. Nggak pernah dikunci rumah gua. Tapi kalau orang bingung kenapa jadi lompat. Ya karena disuruh sama Silet. Nah, sampean bisa fitnah loh kalau nggak benar. Silet memang harus membela Maya. Karena Indigo punya acara di TV-TV lain yang dimiliki oleh orang yang dekat dengan Maya. Saya berharap suami yang lebih baik dari saya ini bisa ngasih tahu Maya untuk stop bergibah soal pernikahan masa lalu dan stop memfitnah. Karena kalau enggak, nanti saya akan keluarkan bukti yang lebih parah lagi. Bukti di mana Maya tanda tangan pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Al Eldul udah tahu bukti-bukti ini. Bapak anggota DPR sudah tiba di sini. Kantornya udah pindah di KPAI. Barusan tadi gua nonton berita, orangnya di KPAI tahu-tahu udah di sini. Dari KPAI masih rapat DPR dulu tadi. Mas Dadi apa kabar? Sehat ya? Baik. Aku mau nanya dulu tadi ke KPAI urusannya apa? Itu KPAI tadi itu dirasa harus karena pembulian terhadap anakku itu kok masif gitu loh. Dan nggak cuman pembulian di komen tapi bahkan sampai ke DM. Ya. Sampai ke DM. Jadi saya harus melaporkan karena ini banyak netizen yang nggak paham bahwa ini sudah melanggar hukum gitu loh. Karena ternyata netizen ini nggak paham bahwa anak-anak di bawah umur itu dilindungi oleh undang-undang. Mungkin mereka taunya cuman kalau ada di bawah umur dilecehkan, baru dilindungi, dilecehkan seksual atau dilecehkan macam-macam ya. Banyak yang nggak paham bahwa sebenarnya bullying di medsos, apalagi dengan kalimat-kalimat yang keras itu pasalnya itu lumayan loh. Iya, aku tahu kok. Kalau pasalnya lumayan. 5 tahun loh ancaman penjaranya itu. Jadi ada salah satu netizen. Kalau yang lain-lain oke lah. Yang lain-lain itu karena memang pendidikannya rendah ya. Ada beberapa TKW juga kita DM. Kok bisa tahu TKW? Ya kita kan dicek. Dicek langsung ketahuan semua di mana IP-nya langsung ketahuan semua. Iya. Langsung ketahuan. Ada yang udah deportasi. Ada yang langsung deportasi gitu. Jadi sekarang lagi nggak punya kewarganegaraan, sekarang lagi lari, lagi DPO. Ada yang nunggu mereka pulang ya, dari negara TKW negara asal bekerja, begitu pulang langsung bisa langsung tangkap tuh. Langsung gitu. Jadi dalam hal ini memang polisi kan memang alatnya canggih-canggih ya sekarang ya. Polisi alatnya canggih-canggih. Jadi untuk urusan mendeteksi atau mencari siapa pelaku kejahatan tuh cepat sekali. Dan ketika ada beberapa yang minta maaf, di DM, ada beberapa yang minta maaf, ada beberapa yang minta maaf, ada yang kali ini yang tidak akan kita maafkan adalah netizen yang mengaku sebagai psikolog. Gitu. Ada netizen yang mengaku psikolog. Ya kalau misalnya psikolog beneran bagus gitu. Karena ini nggak bener, masa psikolog begitu gitu kan. Kayak psikolog kok nggak ngerti undang-undang perlindungan anak. Ini kan berarti kan psikolog gadungan. Ya mudah-mudahan gadungan gitu, mudah-mudahan ya. Nah ini besok rencananya saya laporkan langsung ke Polda Metro. Dan saya sebagai pelapor. Rencananya kemarin tuh Al yang ngelapor. Al ke Polda nggak bisa diterima karena harus bapaknya, harus wali. Oh gitu. Oke. Pertamanya Al yang melapor, akhirnya besok saya ngelapor, Al jadi saksi aja gitu. Jadi saksi. Jadi menampilkan nama di medsos anak di bawah umur itu aja udah eksploitasi. Apalagi menampilkan wajahnya, fotonya. Nah, apalagi ini ada satu lagi akun menampilkan wajah ditambahi tulisan anak pelakor. Ini gila banget ini kita nggak nyangka ternyata kita masih punya masyarakat yang barbar gitu, masih masyarakat yang benar-benar jahiliyah yang nggak paham
atau minimal punya nurani lah, minimal kalau kita memang nggak tahu undang-undangnya ya minimal punya nurani lah, ini kan anak kecil gitu ya, dan menempelkan foto ada tulisan anak pelakor itu kan gila banget gitu loh, sementara bahkan pelakor itu pun iya atau enggak kita masih belum tahu, maksudnya mereka gitu ya, iya atau enggak, apa ada buktinya kalau itu anak pelakor gitu ya kan. Ada lagi yang dengan bahasa-bahasa yang cukup keras ya, misalnya anak gundik. Dari mana istilah anak gundik? Apa dia tahu diksi gundik itu apa gitu? Ya kan? Ini benar-benar parade kejahilian. Parade kejahilian yang ditampilkan secara masif ke publik. Dan ini sebenarnya memalukan Indonesia gitu. Kita mau menjadi negara maju tapi ternyata masyarakatnya masih barbarian gitu, masih barbarian dan jahiliyah banget gitu. Itu mulainya semenjak pernikahan Al kemarin? Iya, semenjak itu. Semenjak saya nggak tahu kenapa mulai semenjak itu gitu. Masif banget gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Iya, itu rame kan. Aku juga cukup ngikutin kan. Karena kan di situ kan ada narasi dan narasi yang sedang dibenturkan kan. Aku ngobrol sama El kan di sini. Aku sih nggak mau terlalu ke sana karena aku kan bukan media gosip yang pengen mengulik terlalu jauh, kecuali bukan ya? Bukan. Berarti saya salah datang dong. Oh, pengennya gosip? Boleh. Spesial. Kalau mau gosip, gue kasih nih langsung pertanyaan pertama. Kita bicara pertanyaan pertama kita adalah video yang kemudian akhirnya Ahmad Dhani posting di Ahmad Dhani Dalam Berita. Sekalian promoin channelnya kan. Ah iya boleh. Jadi itu kan tiba-tiba di suatu hari Ahmad Dhani memposting satu video, kemudian video berikutnya muncul. Dan sebenarnya tuh video itu sudah ada di channelku yang lama, Video Legend. 2 tahun yang lalu sudah ada, cuman viewernya nggak banyak, 600 ribuan. Ya itu banyak lah. Loh, enggak, dibandingkan dengan yang di Ahmad Dhani Dalam Berita. Oh iya lebih banyak. Itu satu hari 1,4 juta gitu. Kita juga kaget, gila yang viewernya banyak banget gitu. Iya, cuma pertanyaan masyarakat, kenapa Ahmad Dhani memposting itu? Arahnya mau kemana? Ya arahnya begini, karena saya lihat masyarakat yang jahiliyah ini kan benar-benar kemakan gosip gitu loh. Benar-benar kemakan gosip di mana sekarang gantian ya aku tanya sama Iya, boleh Mas. Kan video kompilasi itu. Iya. Ya kan, video ada di sini juga soalnya. Ya, ada satu di sini juga ya kan. Di situ duduknya soalnya. Menurut Mas Denny Sumargo, kenapa seseorang yang sudah menikah, ya kan, punya suami baru, tapi kok safari podcast kemana-mana, lalu bercerita soal masa lalu dan bercerita soal sandiwara hidupnya kepada podcast-podcast. Nah, menurut Mas Denny Sumargo kenapa itu? Padahal dia udah punya suami loh. Biasanya sih ditanya. Kenapa harus menjawab? Kan harusnya kan nggak perlu karena dia sudah bersuami kan. Apa nggak takut suaminya marah? Ngapain sih bahas-bahas yang masa lalu? Dan itu aku lihat konten-konten podcastnya ibunya Alel Dul itu cukup lama loh. Kalau misalnya menikah tahun 2018 atau 2019. Itu antara itu, artinya setelah menikah dan punya suami baru, kok masih ngomongin yang lama-lama dan kayak masih, ya apapun tahu dong kalau datang ke podcast itu pasti ditanya itu. Nggak mungkin enggak gitu kan. Makanya saya nggak pernah datang ke podcast yang berbau gosip, nggak pernah, karena saya nggak mau ditanyain. Masalah perihal hal itu. Denny Sumargo udah minta aku dari tahun berapa ya, Met ya? Tanya Met tuh. Aku minta ya kan? Mas Dhani dari tahun 700 sebelum Masehi. Iya, tapi ini gue bocorin dikit. Waktu itu kita pernah diminta sama Mas Dhani. Iya, ke rumahnya. Baru-baru ini. Iya, cuman aku sih udah dapat bisikannya. Cuman aku bilang nanti dulu deh, aku masih di Korea. Terus aku mikir, ini kayaknya ada sesuatu yang berhubungan dengan video yang diposting. Jadi sebenarnya kalau kita terima tawarannya waktu itu, berita ini udah naik gitu. Pasti, ya. Cuma kan kalau aku pihak aku tuh pribadi selalu kan kita pengen mencari perdamaian antara dua belah pihak, selalu yang kita harapkan begitu. Saya pikir Mas Dhani juga pastinya kan nggak mau bahas supaya tidak ada kericuhan, tidak ada pergesekan kan? Iya, jadi maksud saya begini, harusnya tuh ibunya Alel dulu nggak usah bahas-bahas yang lalu-lalu, karena kan saya juga nggak pernah bahas juga gitu loh kan, selama ini kan nggak pernah bahas gitu. Jadi harusnya nggak usah dibahas, buat apa dibahas, orang udah punya
suami udah punya istri masing-masing, harusnya yang lalu nggak usah dibahas ya. Itu satu hal. Apalagi menurut saya konten bahasannya itu unsur gibahnya kuat, unsur fitnahnya juga kuat. Ya itu kan aku lihat headline bold banget, fitnah dan hoax tuh iya, kan. fitnah dan gibah. Iya, Dan termasuk fitnah. ada satu clipper waktu Bunda tuh ngomong di tempatku mengenai masa KDRT kan. Itu kamu tulis hoax kan. Iya, bukan hoax, fitnah dong. Fitnah itu. Iya Berarti dong. tidak ada itu. Tidak ada, karena kan aku di tayangan berikutnya kan aku tayangin yang Mulus ngomong itu. SP3. Oke. Nah, kan kalau orang udah tahu SP3 pasti paham gitu. Jadi Oke. kadang-kadang gini, kita berbicara itu kan masyarakat kan nggak semuanya berpendidikan, juga nggak semuanya berpendidikan tinggi. Ada masyarakat juga yang tidak semuanya objektif, ada yang subjektif. Jadi untuk menghindari itu seharusnya harusnya nggak usah dibahas. Kecuali belum punya suami ya, kecuali belum punya suami, atau kecuali yang dibahas itu memang benar-benar cerita yang solid, yang tidak bisa dibantah. Yang Jadi, fakta. Yang fakta, misalnya. Makanya tuh, tadi saya di KPI saya bilang, kalau memang Maya merasa itu bukan fitnah, bantah aja. Iya, tadi aku dengar sih. Ya kan? Kalau memang itu bukan fitnah, bantah aja. Kalau diem aja berarti itu fitnah. Iya kan? Ya nggak tahu, belum Iya dibantah, soalnya belum dibantah. Iya, belum dibantah. Belum dibantah. Ya, makanya kalau harus dibantah. Nah, kalau memang dibantah itu bukan fitnah, buktikan dong. Ya kan? Kalau KDRT, soal KDRT, itu terbukti fitnah udah. Karena udah ada surat dari polisi. SP3. Apa singkatannya, John? Ayo ingat, masih ingat nggak? Ayo. Iya, paham lah SP3 berarti. Enggak, Johnny belum ingat Johnny aja, Pak. Jadi Mulus ingat ya, surat perintah pemberhentian penyidikan. Iya. Artinya tidak ditemukan bukti-bukti. Yes, itu Nah. itu nggak pernah tahu. Jadi waktu itu kan kenapa saya nggak jumpa pers bahwa saya tidak terbukti ada KDRT, karena waktu itu kan anak-anak masih kecil. Al Dul juga masih kecil. Dan itu kan keluar 2008 ya. 2008 berarti Dul masih 8 tahun, L 9 tahun, Al masih 11 tahun. Jadi emang sengaja saya nggak jumpa pers besar-besaran bahwa Maya melakukan fitnah, nggak enak karena anak-anak masih kecil kan. Terus, kalaupun saya bisa tuntut balik, bisa itu. Pencemaran nama baik. Iya dong. Kalau orang yang paham hukum pasti tahu. Dengan surat SP3 itu, saya bisa laporkan polisi balik bahwa itu adalah... Kenapa nggak dilaporkan? Kapan? Oh, pertanyaannya itu kan pasti. Waktu itu. Iya, waktu itu dan sekarang kan pasti. Kalau misalnya kita bicara ada pencemaran nama baik, ada fitnah di situ yang merugikan Mas Dhani, Iya. Mas Dhani kan pasti kan. Oh, dengan surat SP3 tuh jelas bisa saya melaporkan. Alasannya kenapa nggak membuat laporan? Waktu itu. Waktu itu dan sekarang lah. Oh, sekarang saya belum kepikiran. Oke. Sekarang Kalau waktu itu lupa saya kenapa nggak laporin. sampean ini aja sayang kan, nggak mau lah. Mau ngapain masa ibu anak-anak dilaporkan? Iya, gitu kira-kira kan. begitulah, kira-kira begitu. Kalau padahal semua orang juga tahu melaporkan kasus hukum, apalagi dengan jumpa pers misalnya. Misalnya saya melaporkan Densu. Iya. Saya waktu di kamar mandi dipegang pantat saya misalnya sama Densu. Misal. Ya kan? Kalau saya mau laporkan dan saya jumpa pers dan ternyata itu tidak terbukti, tidak ada CCTV dan lain-lain, Densu bisa balik lapor ke aku. Betul. Apalagi kalau udah ada SP3-nya, itu bukti paling kuat SP3 itu. Gitu. Betul. Jadi artinya apa? Artinya soal KDRT itu nggak ada. Kalaupun ada, anak-anak pasti tahu dong. Anak-anak ini nggak pernah kok menyaksikan saya berbuat kasar pada ibunya, itu nggak pernah. Al Eldul ya, nggak pernah mereka menyaksikan saya berbuat kasar pada ibunya, nggak pernah. Kalau L malah pernah lihat aku dilempar pakai remote TV. L pernah lihat itu. Jadi artinya gini, apa ya? Buat saya itu orang yang benar-benar paham hukum kok, tahu gitu bahwa KDRT itu ya pasti berbahaya gitu kan. Itu mengandung pelanggaran hukum. Gitu. Jadi selama ini saya itu termasuk warga negara yang baik, yang nggak pernah melanggar hukum gitu. Kalaupun kemarin masuk penjara karena urusan politik, ya kan? Urusan politik itu politik liur nih. Baru mau saya sentil. 100% itu politik. Iya, gitu kan? baik. Saya ikut kalau gitu. Cuma kan ada yang tidak terjawab. Kalau KDRT tadi kan terjawab. Cuma ini nggak apa-apa nih gue tanya ya. Sekalian nih, mumpung kesempatannya ada. Tapi kalau mau dijawab juga nggak apa-apa. Kalau masalah yang menjadi isu yang paling besar di antara semua ini kan masalah perselingkuhan. Ya itu juga nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya itu. Coba buktiin aja kalau emang iya. Kan masalah ini kan
Masyarakat kita tuh kan mudah banget percaya sama omongan-omongan idolanya, gitu ya. Misalnya mobil SMK sudah terjual 6.000 unit misalnya. Sampai sekarang masih banyak yang percaya. Terus ada 11 triliun di luar negeri yang ada banyak deh pokoknya, dan orang masih banyak yang percaya gitu ya. Dan memang ya itu kondisi masyarakat kita memang begitu. Jadi kalau idolanya udah ngomong seolah-olah itu udah pasti benar. Padahal kalau dibuktikan ya nggak ada gitu loh. Saya menceraikan Mulan itu, saya menceraikan Maya itu Desember 2006. Saya menikah dengan Mulan 2009. Cukup ada jarak yang jauh gitu ya. Maksudnya 3 tahun? Iya cukup, ya hampir 3 tahun lah gitu. Artinya saya menikah 2009 di rumah saya waktu Al Eldul sunatan, Pas. Jadi artinya ini sebenarnya kenapa kok harus digembar-gemborkan bahwa itu isu perselingkuhan, dan nggak cuma sekali di podcast ngomongin soal itu gitu loh. Kayak nggak berhenti-berhenti. Siapa yang ngebawa isu itu? Masyarakat kan yang ngebawa isu itu? Ya, awalnya yang ada di tayangan saya itu. Kompilasi dan gibah. Itu yang akhirnya membuat... Itu yang setelah Maya menikah, punya suami baru. Yang sebelumnya tahu nggak siapa yang bawa? Silet. Jadi Bukan gini, dari kami ya. jadi begini. Silet itu seperti zaman sekarang tuh, kalau sekarang kan kita sering dengar konten. Jadi Silet tuh bikin konten dia. Dia bikin konten misalnya, ya semua ujung-ujungnya kan cari duit, rating kan ujung-ujungnya. Jadi misalnya ada tayangan Silet, Maya loncat pagar hanya untuk ketemu anak-anak karena kuncinya di pintu. Pintunya dikunci. Nggak ada, pintu dikunci nggak ada. Nggak pernah dikunci rumah gua. Tapi kan orang bingung kenapa jadi lompat gitu. Ya karena disuruh sama Silet. Disuruh sama Silet untuk bikin konten itu. Lah sampean bisa fitnah loh kalau nggak bener. Ngapain? Tanya aja ya nih. Karena apa? Karena saya juga pernah bikin konten buat Silet. Waktu FPI, saya ribut sama FPI. Iya. Saya dibikin konten lari dari rumah. Seolah-olah takut sama FPI. Padahal FPI nggak mau nyerang rumah. Cuman saya disuruh. Saya waktu itu mau-mau aja lagi gitu kan. Cuma kan logikanya adalah kalau disuruh kok mau aja, motivasinya apa? Ya, nggak tanya aja sama yang bersangkutan. Kalau Mas Dani kalau saya ya memang waktu itu pengen jelek-jelekin citra FPI waktu itu ya. Gitu. Ada motivasi tersendiri pasti. Kalau ya. saya mau menjelek-jelekan citra FPI waktu itu ya. Iya. Tapi nggak tahu waktu itu Maya mungkin mau menjelekkan citra saya, nggak tahu juga. Iya, nggak tahu ya. Karena waktu itu kan perebutan anak. Penting untuk merusak citra kan, dengan lapor ke ADRT, dengan itu terus ulang tahun pura-pura nangis sama Al, itu semua konten semua. Oke. Dan memang Silet memang harus membela Maya. Gitu. Kenapa harus membela? Karena Indigo punya acara di TV-TV lain yang dimiliki oleh orang yang dekat dengan Maya. Kok agak serem ya? Iya. Makanya lu undang gua ya harus siap-siap. Iya, agak deg-degan. Jadi jujur waktu mau Mas Dani mau kesini tuh saya mikir gitu. Ini orang agak nggak bisa dikontrol. Dia kalau ngomong ini berani gitu loh. Iya, memang. Iya, sedangkan gue sendiri mau mencari jalan tengah kan. Biasanya kalau aku podcast tuh kalau ada dua yang berseteru kita selalu pengen carikan jalan tengah gitu kan. Makanya kita coba ulik. Padahal dulu. ini udah 19 tahun berlangsung. Capek Gila. juga. Ya maksud saya ngapain diungkit-ungkit lagi gitu. Maksudnya kalau udah menikah, punya suami baru dan bahagia, nggak usah ungkit-ungkit masa lalu dong, harusnya begitu loh. Cuman kalau impact ke anak sendiri, anak itu kan Mas Dani kan ngelihat. Anak ini maksudnya secara psikologi dia juga mengalami hal yang Mas Dani menurut wah dia udah terganggu nih kena mental dong. gitu. Iya pastilah. Siapa aja nama Safia dan Ali. Kalau iya. Ali belum tahu, Ali kan belum punya medsos. Tapi yang paling Mas Dani lihat itu yang paling kena mentalnya? Ya karena semua, bahkan ada sampai yang nge-DM gitu loh. Nge-DM siapa? Safia. Oh nge-DM? Nge-DM kan? Apa dia isinya? Ya menghujat aja. Anak gundik lah, inilah. Gila nggak? Mas Dani lihat sendiri tuh? Dikirim ke Mulan. Oh kejauhan sih. Kejauhan. Kalau komen oke lah, ini nge-DM kan gila gitu. Kalau saya sih terus terang udah bully proof kalau gua. Iya. Jadi nggak ada masalah se-Indonesia membuli gua, nggak ada masalah gitu.
Cuma kan dengan menaikkan konten tentang hoax dan fitnahnya Bunda Maya di channelnya Mas Dhani, itu kan pasti Mas Dhani udah tahu ini akan menjadi kontroversi kan. Dan kemudian akan menjadi sebuah berita yang akan dibakar nih sama media lain kan. Udah tahu dong, nggak mungkin kan. Jadi begini, jadi karena saya tahu masyarakat Indonesia itu sekali lagi ada yang terdidik, ada yang tidak terdidik. Ada yang berpendidikan rendah, ada yang berpendidikan. Ada yang objektif, ada yang tidak objektif. Jadi sasaran saya itu adalah orang-orang yang berpendidikan. Sasaran saya itu adalah orang-orang yang punya objektivitas. Gitu. Jadi kalau yang lain-lain merasa terganggu ya salah sendiri. Tapi kalau orang-orang yang punya objektivitas dan punya pendidikan yang memadai, paham gitu loh. Paham apa what's going on gitu sebenarnya gitu. Cuman di sini ada informasi katanya video yang pertama dinaikin, terus kenapa di take down? Nah itu gara-gara mulus tuh. Anak buahmu ini? Iya, dia ngedit yang harusnya di-delete, yang harusnya di-delete terus dibuang, ini yang di-delete malah ditayangin. Oh, gitu. Yang harusnya di-delete itu apa isinya? Ada beberapa bagian yang mengandung konten klaim, mengandung konten klaim. Oh, gitu. Nah, waktu upload itu udah koordinasi sama Mbak Mulan? Nggak ada, kita berdua aja. Berdua aja. Aku denger info katanya Mbak Mulan nggak setuju. Iya, maksudnya waktu kita sendiri aja, berdua aja. Cuma maksudnya Mbak Mulan katanya sempat nggak setuju. Ya nggak apa-apa kan, bukan urusan dia, ini kan urusan kita. Ya kan, dia kan istrimu. Gimana sih? Dia sempat ini nggak ngasih masukan nggak Mbak Mulan? Aduh nggak usah Mas Dhani gitu. Nggak ada, kalau saya udah berkendak itu nggak ada yang bisa ngelarang. Oke, berarti kehendak ini kan memang sudah ditahan bertahun-tahun ya. Akhirnya ya udah gue keluarin nih. Tapi kan mengeluarkan ini akan membuat isunya menjadi panas lagi dan membuat apa yang di belakang itu ditarik lagi nih sama netizen nih. Ya nggak apa-apa. Yang penting orang-orang yang berpendidikan dan orang-orang yang punya objektivitas bisa tahu. Gitu. Karena itu penting. Iya. Karena ini kan menyangkut jejak rekam kan. Cuma nggak ada koordinasi. Maksudnya kan ini kan impact-nya pasti kena ke anak juga, pasti ke Al-Eldul juga pasti akan dikejar-kejar wartawan. Maksudnya minimal koordinasi. Nih Bapak nih mau naikin ini ya. Kalian bakal diserang nih, bakal di ini nih gitu. Nggak ada koordinasi begitu. Nggak ada. Jadi anak-anak itu nggak tahu gitu. Nggak tahu. Oh, penuh kejutan hidupmu. Iya memang. Memang Dhani ini penuh kejutan gitu. Begitu naik, anak-anak pada ada yang komplain atau yang itu? Ada yang komplain, ada. Siapa yang komplain pertama? Pertama itu ya semua komplain, tiga-tiganya. Awet dulu komplain. Komplain ya. Komplainan apa yang intinya komplainan apa? Ya malas aja ribut-ribut lagi gitu. Oh ya Pak, udahlah Pak. Cuman gitu. Masalahnya kan kenapa waktu aku tayangin ini kamu ribut, terus waktu bundamu ngoceh-ngoceh kamu nggak komplain? Gitu, apa ngomong gitu? Ya dong. Kenapa waktu ayah tayangin ocehan bundamu kok kamu komplain? Kenapa waktu bundanya ngoceh kemana-mana kok kamu nggak komplain? Diem semua. Itu isunya tuh dibangun banget sama netizen. Dari Mas Dhani itu dibilang ikut campur masa pernikahan. Karena begini banyak mereka yang itu tadi tidak berpendidikan, terus tidak objektif, dan memang literasi soal pernikahan mereka nggak paham kan. Mereka soal unduh mantu aja mereka nggak paham. Jadi kan seolah-olah kok ikut campur lah. Padahal namanya aja unduh mantu. Yang unduh mantu kan saya gitu. Cuma gosip-gosip beginian tuh orang demen banget di Indonesia. Iya. Kenapa ya? Jujur mereka berimajinasi sendiri. Iya kayak enak gitu. Mereka berimajinasi sendiri. Yang penting ngaco aja gitu. Yang penting ngaco aja gitu. Jadi padahal itu tadi karena mereka kan nggak tahu ngunduh mantu itu apa. Kan kalau nggak semua orang Jawa pun tahu ngunduh mantu itu apa. Tapi ada satu statementmu tuh menurut aku keren ya. Waktu yang lain-lain nggak keren. Ya aku kan ngelihatnya yang ini karena ini menurutku wah ini Mas Dhani sampai ngomong kayak gini. Tumben nih manusia gitu kan. Mas Dhani tuh ngomong pas di resepsi itu intinya adalah ya selamat untuk Bunda Maya yang sudah punya suami yang lebih baik dari Mas Dhani kan. Ngomongnya gitu kan. Itu kan kayak merendahkan diri gitu. Sedangkan Mas Dhani kan agak jarang merendahkan diri kan gitu. Sebenarnya begini, itu bener lah. Itu bener lah. Artinya Irwan Musli punya istri seperti Maya itu sabar banget gitu loh. Maksudnya iya dong. Tunggu. Maksudnya gimana? Sabar banget. Iya dong, sabar banget. Kok jadi belok ya? Iya kan sabar banget. Udah punya suami tapi masih ngoceh-ngocehin masa lalu, nggak marah gitu kan. Kalau orang suami lain pasti marah, pasti kesel.
Kamu tuh gimana sih udah punya suami baru kayak saya kok masih ngomongin yang lama-lama gitu. Harusnya kesel, tapi kan nggak kesel. Berarti kan baik dia. Jadi maksudnya arah omongan statementmu itu ke sana gitu. Ya banyak sih, banyak gitu. Tapi Mas Dhani pernah nggak sih, maksudnya, ya kan walaupun bisa masih ada juga ya kedua orang tua kan tetap berhubungan demi untuk menjaga anak sama-sama gitu ya. Ngobrol sama bunda gitu, udah nggak pernah ngobrol sama sekali gitu. Iya, dulu pernah. Udah pernah. Tapi ya gitu lagi, ribut lagi gitu. Oh, jadi memang ketidakcocokan ini yang bikin Mas Dhani Iya. akhirnya berjalan sendiri aja gitu. Iya, gitu. Yang terakhir lupa juga saya gara-gara apa itu. Ributnya itu terakhir. Nah, dengan berita ini naik dari pihak bunda, udah ada yang hubungi nggak mungkin dari Pak Musri? Iya nggak ada. Saya sih berharap suami yang lebih baik dari saya ini bisa ngasih tahu Maya untuk stop ngomongin masa lalu atau stop bergibah soal pernikahan masa lalu dan stop memfitnah soal banyak hal. Karena kalau enggak, nanti saya akan keluarkan bukti yang lebih parah lagi. Gitu. Bukti di mana Maya tanda tangan pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Mas Irwan Musri harus nasihatin Maya supaya stop untuk ngomongin pernikahan saya dengan Maya masa lalu, stop untuk pura-pura jadi yang tersakiti, stop untuk pura-pura jadi yang terzolimi, gitu ya. Supaya apa? Supaya hubungannya baik. Kalau enggak, siapa yang mau digituin terus, ya kan? Kalau masih ngomongin gitu terus, saya keluarin lagi nanti satu bukti di mana yang menyebabkan saya menceraikan Maya. Gitu. Jadi selama ini Mas Dhani tuh kalau saya Jadi misalnya gini ya, kalau orang berpendidikan, dia tahu saya menceraikan Maya. Semua orang Islam yang paham fikih Islam pasti tahu kenapa perempuan itu diceraikan, itu pasti tahu sebabnya kenapa. Nggak perlu dijelaskan udah. Dan Mas Dhani nggak mau jelasin. Nggak usah dijelasin. Kenapa? Karena orang yang pendidikan agamanya mencukupi, paham soal fikih Islam, udah pasti tahu kenapa seorang istri diceraikan oleh suami. Iya, kalau aku dengar kan dari kalimat-kalimat Mas Dhani ini kan Mas Dhani ini yakin bahwa Mas Dhani ini memiliki bukti-bukti fakta-fakta yang bisa menggugurkan semua pembelaan netizen terhadap Bunda Maya kan. Yes. Cuma kan yang menjadi perspektifku adalah kenapa Mas Dhani menahan itu semua dan ya baru sekarang lah ada spill-spill dikit. Ya sekarang kan saya sudah selesai kan menikahkan Al kan. Pernah nonton film Godfather nggak? Pernah. Ya kan, Godfather 2. Waktu Fredo dibunuh sama Michael Anthony, Berat sama Michael Corleone. Iya. Nunggu apa coba? Nunggu ibunya meninggal. Jadi kalau yang belum pernah nonton Godfather 2, itu Michael Corleone bunuh adik kandungnya sendiri. Di film Godfather 2 itu ya, Fredo. Nungguin ibunya meninggal dulu. Supaya nggak sakit hati ibunya. Iya, supaya ibunya nggak sakit. Gitu. Jadi selama ini karena anak berarti ya. Yes. Anak ini yang menjadi prioritas, makanya Mas Dhani kalau kita bilang dari POV-nya Mas Dhani mengalah gitu. Iya. Setelah Al udah menikah, satu udah bebas lah gitu kan, udah dewasa. Al Eldul udah bebas gitu. Berarti Tapi Al Eldul udah tahu ini. Udah tahu bukti-bukti ini. Gitu. Udah. Al Eldul bahkan mendengar sendiri. Sendiri. Cuma kan biar gimana kan namanya kedua orang tua ya tetap kan anak kan nggak mungkin bisa membela kiri dan kanan. Nggak bisa. Iya, saya juga nggak minta pembelaan kok. Tapi mereka paling nggak harus tahu gitu maksudnya. Bukan saya yang tahu, mereka tahu sendiri. Tahu sendiri? Iya, mereka tahu sendiri. Ada yang ngasih tahu? Ada yang ngasih tahu. Suruhannya Mas Dhani? Enggak, demi Allah, Rasulullah. Nanya doang. Ternyata orangnya asik sekali ya kalau diajak ngobrol. Gue pikir semenyeramkan itu ya. Tapi jujur ya, maksudnya Mas Dhani itu dengan kontroversinya, banyak loh orang-orang tuh yang jadi punya pemikiran agak takut ngobrol, takut nanti diomelin, takut nanti diserang gitu-gitu. Mas Dhani sadar nggak? Mas Dhani punya image kontroversi yang sadar gitu. Dan is okay hidup dengan perspektif itu, Mas Dhani. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Selama, kan pasti ada selamanya gitu. Selama apa gitu. Nggak ada masalah. Sebenarnya buat saya, semakin sedikit pergaulan semakin baik menurut saya gitu. Semakin sedikit pergaulan semakin baik? Semakin baik, iya. Tapi kan koneksi kalau banyak lebih bagus ya? Ya, tergantung. Tergantung gitu. Jadi
Kalau Mas Dhani sendiri dibully is oke, tapi anak-anak jangan. Bagaimana kalau Mbak Mulan dibully, Mas Dhani fine-fine aja? Ya kan Mbak Mulan udah dewasa kan, dan untuk orang, sekali lagi nih, untuk orang yang berpendidikan, untuk orang yang mengerti, diomongin, digibahin sama orang seluruh Indonesia itu rezekinya luar biasa. Untuk orang yang ngerti agama ya, untuk orang yang ngerti agama, itu rezekinya luar biasa. Jadi maka dari itu Mulan mendapatkan berkah yang cukup banyak sebenarnya gara-gara itu. Cuma kan setiap kali aku lihat Mbak Mulan ini terpojokkan, Mas Dhani juga nggak pernah bela ya kayaknya ya. Ya gimana ya, dapat rezeki ngapain dibela? Iya kan ada dua konsep di dalam hal ini. Satu, tidak perlu dibela karena ada pemikiran yang bijak, tidak perlu dibela karena itu adalah sebuah kebenaran. Ya kan ada saatnya kan, buktinya sekarang bela juga kan. Cuman kan dengan mengeluarkan hal ini kan narasi terbangun di publik. Dan orang akan dengan senang hati membenturkan terus ya Mas Dhani ya. Ujungnya mau kemana? Ya ujungnya saya harus punya catatan bahwa saya punya catatan saya membela diri. Selama ini kan nggak pernah, nggak ada catatan membela diri. Membela diri saya adalah dengan cara yang konstruktif menurut hukum gitu ya. Okay. Jadi kalau saya bilang itu adalah kompilasi gibah dan kompilasi fitnah Maya Estianty, kalau tidak dibantah oleh Maya ya berarti itu fitnah. Gitu. Berarti apa yang Mas Dhani sampaikan itu adalah fakta yang sebenarnya. Iya gitu. dong. Tapi anggap kalau dia bantah. Ya kalau dia bantah ya buktinya. Iya, anggap nih, dia bantah, dia bangun narasi, Mas Dhani pasti kan... Ya bantah harus dengan konstruksi hukum yang kuat dong. Iya, tapi kan beradu nih. Enggak lah. Kalau dia bantah tanpa ada bukti ya berarti ya sama aja bikin fitnah baru. Iya kan? Kalau saya kan kasih bukti SP3, surat SP3. Iya, kan? Cuma kan nggak enak dilihat ya. Iya, kalau jujur, aku sih ngelihatnya nggak enak gitu loh. Ya nggak apa-apa, kan nanti kan masyarakat yang objektif dan masyarakat yang terdidik akan paham kan. Yang mana yang benar gitu. Cuma kan kalau kita tarik ulur ke belakang mau nggak mau kan akhirnya semua orang kan balik ke belakang pasti akan melihat titik masalahnya itu karena ada Bunda Maya, ada Mbak Mulan yang menjadi satu grup atas asuhan Mas Dhani yang kemudian akhirnya kok tiba-tiba bundanya berpisah sama Mas Dhani terus kemudian nikahnya sama Mbak Mulan. Itu tuh awal mulanya semua. Iya. Kan nggak dilarang dalam agama kan. Penyesalan terbesar Mas Dhani ada nggak? Nggak ada. Nggak punya? Nggak punya. Masa manusia nggak punya penyesalan? Nggak ada. Sekarang gini deh. Aku tanya ya sama Bang Denny Sumargo. Asik. Nggak salah ngomong ya kalau nama gue ya. Lucu banget. Mas Denny memandang saya sebagai orang yang sukses apa enggak? Aku melihatnya sebagai orang yang besar. Sukses? Sukses buat aku itu skalanya lebih di bawah daripada besar. Saya malah nggak kepikiran itu malah. Iya dong. Saya pikir jawabnya orang sukses. Terus nanti saya tanya, sukses saya apa? Ternyata berarti saya nggak bisa jawab berarti. Tanya aja nggak apa-apa. Nggak jadi kan udah bilang. Ini kalau menurut perspektif saya, kalau kesuksesannya Mas Dhani itu, aku lihat bagaimana Mas Dhani itu mengajarkan dan mendidik serta bertanggung jawab terhadap anak. Oh iya, berarti benar. Berarti pinter dia. Karena aku lihat waktu kejadian Dul. Berarti kesuksesan itu bukan dinilai dari harta. Bener dia, pinter dia. Karena waktu kejadian Dul itu Mas Dhani itu turun tangan, Mas Dhani itu di situ dampingin terus, Mas Dhani ikut ngayomin dan segala macam. Dan I respect you because of it gitu loh. Tapi untuk beberapa hal yang lain kayak kontroversi Mas Dhani, aku nggak terlalu mau ikutin. Karena menurut aku itu suatu hal yang bisa bikin aku jadinya ngelihatnya subjektif gitu. Ada satu lagi kesuksesan yang bisa bikin orang iri. Apa itu? Anakku ganteng-ganteng. Iya lagi. Dan cantik. Ya kan? Tapi kan ibunya. Iya. Istri yang pertama juga cantik kan. Ya kan Maya Estianty. Istri kedua juga cantik. Iya. Coba kan kembali nilai ukur daripada kesuksesan tiap orang itu relatif. Iya. Ada yang melihat gue sukses karena begini, gue sukses karena Tapi begitu. Tapi kalau nonton film Godfather, sekali lagi nonton film Godfather ya, bisa dilihat di Godfather 3. Episode pertama, scene pertama. Itu Michael Corleone itu ngomong. Voice over aja sih. Kekayaan terbesar seorang laki-laki adalah anak-anak. Nanti boleh dicek nanti kalau misalnya buat credit title boleh juga tuh. Terakhirnya quotes-nya Michael Corleone. Iya. Apa makna yang Mas Dhani tangkap dari kalimat itu?
Ya karena harta terbesar dari Seorang laki-laki. laki-laki itu ya anak-anak sebenarnya. Bukan istri. Ini yang ngomong Michael Corleone. Iya kan sampai setuju. Masalah kalau Mas Dani tanya sama saya bisa punya perspektif yang berbeda dari si Michael gitu loh. Enggak, karena aku tuh penggemar Godfather. Nggih, saya Aku paham. penggemar Godfather. Gitu. Jadi Michael Corleone itu kalimatnya tuh benar-benar oke menurut Iya, saya. jadi makanya kalau kita bilang memang fokusnya Mas Dani itu terhadap anak-anaknya itu menjadi nomor Enggak, satu. jadi begini, jadi kebetulan saya dikasih nikmat sama Tuhan itu adalah anak-anak. Gitu. Beautiful kids gitu. Istri nggak dimasukkan di situ. Loh, iya dong, nanti next kalau ada wawancara lagi nanti baru saya muji. Oke, iya. Sekarang muji anak-anak dulu. Maksudnya bukan muji ya, bukan memamerkan mengetahui bahwa nikmat Tuhan yang paling besar itu adalah anak-anak. Iya. Kalau aku kan senengnya muji-muji istri. Oh, Soalnya iya. aku nggak pernah dengar di telinga aku gitu loh, Mas Dani muji Mbak Mulan gitu. Kan Loh. banyak juga yang penasaran kenapa milih Mbak Mulan waktu itu. Begini ya, kalau misalnya muji ya, kalau tidak ada salah satu fikih juga yang mengatakan bahwa sebelum istri itu dihisab di neraka, ya. Ini fikih Islam ya. Sebelum istri itu dihisab di neraka, itu dipanggil dulu suaminya. Itu. Bagaimana perlakuan suami ini terhadap istri ini terhadap suaminya. Kalau saya dipanggil sama Allah gitu ya, ketika Mulan dihisab, ya Allah, Mulan Jamilah memang pantas masuk surga. Oh. Kira-kira kalau Mas Dani ada dalam satu ruangan bersama Bunda Maya, apa yang Mas Dani mau sampaikan? Saya nggak menyampaikan, selalu saya yang selalu bahasa Belandanya groeten. Saya selalu groeten duluan gitu. Oke. Nggak pernah saya nggak groeten dulu. Saya selalu groeten duluan. Oke. Ada kok di video. Oke. Banyak. Ya kan intinya dengan semua masalah ini yang akhirnya jadi ke sini, Mas Dani kan pengen nih, misalnya dalam satu ruangan. Kalau saya nih misalnya, udah yuk capek yuk, berhenti yuk kita. Gitu kan itu, misalnya kalau saya. Ya kan, Kalau Mas Dani, karena kamu kan belum pernah menjadi suaminya Maya selama berapa tahun. Jadi gampang ngomongnya ya kan. kalau itu sih aku nggak bisa Iya. ngomong lagi. Iya paham aku. Jadi pertanyaan kenapa Mbak Mulan nggak akan dijawab ya? Maksudnya kenapa? Ya kan waktu itu kan akhirnya berlabuhnya ke Mbak Mulan gitu. Banyak yang pengen tahu. Ya mungkin pertanyaannya kenapa dari 2009 sampai sekarang masih sama Mulan begitu kan? Iya Ya kan? gitu. Ya menurut saya Mulan suami yang istri yang soleha gitu loh. Nah ini kan dibenturin lagi jadinya. Dibentuk mana? Iya kan setiap statementmu yang keluar, netizen akan Nah, membenturkan. kamu yang nanya. Lah iya aku nanya, nah sama. Bunda Maya juga sama bos. Gini loh Mas Dani, maaf ya aku agak keluar dari netral nih sekarang. Jadi gini, setiap kali Bunda Maya ditanya, Iya. dia kan akan menjawab. Tapi kan masalahnya kan selalu datang ke podcast. Kalau aku kan datangnya ke kamu doang, nggak ke tempat lain. Sekali-sekali doang gitu. Iya. Iya kan, kecuali di Iya. sini gua roadshow ke Melanie, siapa? Ricardo, nanti abis ini ke siapa lagi, Aku kan nggak roadshow. Aku Iya. cuma satu aja cukup dari Sumargo gitu. Paham aku, cuma kan kalau aku kan selalu mau memikirkan dari sisi baiknya aja gitu. Jadi setiap kalimat yang keluar kan sebenarnya yang menjadi biang keroknya ini siapa gitu kan gitu. Si netizen kah biang kerok atau memang si individunya yang memang arahnya ke sana gitu. Enggak, gitu sebenarnya nggak usah datang ke podcast gitu. Orang ke podcast itu nggak dibayar kok. Ya kan, kecuali datang ke podcast itu dibayar 100 juta. Maulah gitu roadshow podcast. Ini kan ke podcast itu kan nggak dibayar. Ini Buang-buang dibayar waktu 100 lagi. juta loh mas. Nggak usah ya? Dia nggak mau. Harus dibayar. Iya, nggak mau dia. Tadi ngomongin soalnya ya. Kita kan tahu gitu loh. Iya tahu ya, orang lama ya. Raidersnya nggak ribet ya. Iya. Ini mantep nih Raiders kesini nggak ada macem-macem ya. Soalnya lagi rame Raiders ngomong Oh, iya? Raiders. Iya rame Raiders gitu ya. Ya itu kan orang yang lagi butuh duit, ya kan? Ya bukan butuh duit juga Oh, bukan. kan, dia kan masing-masing ya. Oh, iya, iya. Mas Dani nggak bawa itu ke permukaan masalah-masalah Raiders, nggak ikutan bersuara. Nggak ngerti aku. Oh nggak paham ya, tapi hak cipta ngerti ya. Oh iya, kalau itu paham banget. Udah selesai. Belum. Kan gue podcast di sini. Besok aku datang ke MK besok. Masih Iya, di diurus MK itu. masih ada dong, iya dong. Jadi sengketanya yang gugatannya ini antara siapa versus siapa nih jadi sekarang? Nggak, sebenarnya yang menggugat kan visi kan yang menggugat Iya, kan. betul. Oke, berarti sama Agnes Mo-nya tidak ada urusan lagi. Sama siapa? Agnes Mo.
Kalau itu bukan urusan gue, itu kan ahli bias kan. Iya, udah nggak ada urusan ya, Mas Dhani Kalau ya. itu kan urusannya pengadilan. Oke. Sama Ryan Pono udah nggak ada urusan ya. Nggak tahu ya. Lucu banget. Bukannya lucu banget Mas Dhani. Mas Dhani. Mas Dhani, ada nggak satu hal di dalam hidupmu yang kamu ngerasa gagal? Nggak ada. Nggak ada yo. Nggak ada. Masa pernikahan nggak dianggap gagal? Enggak lah. Oh, dapat anak awal dulu kok itu kan. Iya kan sama Bunda kan ya anggaplah gagal gitu kan. Enggak lah, nggak gagal lah. Nggak gagal itu ya? Enggak dong. Iya. Kan ada lagunya. Iya. Satu pun yang ku sesali, ya kan? Mas Dhani, ini aku pertanyaan pribadi. Mas Dhani kenapa memilih akhirnya masuk ke politik sih? Sedangkan di dunia seni, maksudnya musik itu kan Mas Dhani, sorry ya, Mas Dhani itu legend. And lu harusnya arahnya tuh dibikinin patung gitu loh. Karena lu udah pencipta, lu mengeluarkan banyak sekali terobosan dengan musik dan ya kalau dibilang saya lah di basket gitu Maksud ya. gue, Saya lah di basket gini ya. loh. Ayahku itu kan politisi. Iya. Ayahku politisi. Jadi sering saya, bukan sering, beberapa kali saya ngomong bahwa saya itu sebenarnya salah arah ke musik itu. Harusnya memang politik memang dari dulu. Karena darahnya memang darah politik. Bapak saya politisi, anggota DPR juga bapakku kan. Terus kakek tentara. Jadi di musik itu salah jalan. Iya, cuma kan salah jalanmu ini banyak disukai orang. Yang jalan yang kebenaran yang kamu mau ini banyak nggak disukai orang. Karena banyak orang tuh yang kayak komen, kayak Mas Dhani udah deh, nggak usah ke politik, lu di musik aja gitu. Ya, kan tahu kan hal itu? Ya, tahu, karena kan literasi mereka yang ngomong gitu kan nggak sama dengan aku gitu. Makanya kenapa aku selalu nggak pernah pusing sama netizen yang ngomongin soal itu ya. Karena mereka kan baca bukunya nggak sebanyak aku. Maksudnya gini, kalaupun kita tidak bisa bicara soal buku ya, minimal bank of knowledge lah. Ya kan, mereka yang ngomentari saya soal politik itu kan bank of knowledge-nya kan nggak banyak. Bahkan politisi pun belum tentu banyak bank of knowledge-nya gitu loh. Jadi makanya saya selalu apapun, oh iya sebenarnya kalau misalnya tadi Bang Denny Sumargo bilang saya orang besar ya. Tiba-tiba dia kesana. Dia orang yang pemikirannya banyak nih. Iya, itu hasil dari caraku hidup selama ini. Jadi aku tuh nggak pernah dengar nasihat tuh nggak pernah. Tidak ada satupun orang yang aku dengar kecuali aku sendiri. Orang tua? Ya orang tua dari SMA saya udah berantem mulu sama bapakku. Bicara soal agama nggak cocok, bicara soal politik nggak cocok gitu loh. Oh pemikiranmu tuh ada sendiri ya? Iya gitu. Jadi dari kecil aku nggak bisa diarahkan sama bapakku. Siapa yang bisa handle? Ibu bisa handle? Ya kalau ibu tuh dia sabar aja. Saya nggak mau sekolah, ibu sabar. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya nggak mau kuliah nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya ditanya ada orang misalnya kamu tuh harus gini loh. Misalnya ada orang baru nanya loh gimana ya? Saya dari kecil tuh nggak pernah dengar orang saya harus gini nggak pernah dengar. Jadi kalau sekarang pun di dunia politik Mas Dhani sekarang nih ya, nggak punya penasihat spiritual gitu, orang yang ngasih tahu gitu atau konsultasi gitu? Iya ada, cuman kan nggak harus saya dengar semuanya gitu loh. Oh nggak semuanya dengar, tapi ada yang didengar kan? Ada lah. Rocky Gerung ya saya dengar. Oke. Ada beberapa M Kodari saya dengar gitu kan. Oke. Yang cocok-cocok aja saya dengar, yang nggak cocok saya dengar. Istri? Istri sendiri dengerin nggak? Nggak juga, nggak pernah. Ih, nggak sakit hati istrimu Ya, tuh? termasuk waktu saya bikin konten itu kan nggak ada yang saya dengar, saya cuma berdua mulu saya tayangin. Itu kalau disebut egois, Mas Dhani bisa terima nggak? Ya, Karena pasti ada orang yang perspektifnya melihat itu egois. Ya memang saya orangnya begitu gitu loh. Memang orangnya begitu. Kalau Mas Dhani sendiri ngelihat pemikiran Mas Dhani nanti nih saat Mas Dhani, maaf ya kita doakan usianya panjang, sudah tidak ada. Mas Dhani akan dikenal orang seperti apa kalau dari pemikiran Mas Dhani? Ya, aku belum pernah kepikiran sampai sana sih. Saya cuma pengen banyak melakukan sesuatu untuk negara ini aja gitu. Makanya masuk ke politik kan gitu kan. Kita masuk ke politik itu karena kayak banyak yang bisa dilakukan untuk negara ini gitu loh. Dan saya rasa saya cukup punya modal untuk itu gitu. Iya, kalau aku lihat dari branding image-nya Mas Dhani di politik itu kan kontroversial ya. Ya saat ini. Iya, saat ini betul. Nah, ini emang strategi dari Mas Dhani? Nggak ada strategi. Emang Mas Dhani begitu aja? Cuma kan ini akan... Nanti suatu saat bangsa Indonesia akan butuh orang yang jujur. Walaupun kontroversial. Walaupun kontroversial maupun apapun. Karena kejujuran itu yang paling utama ya? Iya. Berarti Mas Dhani akan dikenal sebagai orang yang jujur?
Iya. Walaupun orang belum melihat itu hari ini. Sudah dong. Sudah ya. Si L aja udah tahu kan. Iya kan masyarakat L kan ngomong ayah tuh nggak cocok jadi politisi karena terlalu mengatakan apa yang di dalam hatinya kan. Beda kan. Sedangkan politisi kan harus berbicara A tapi dalam hatinya B, dalam hatinya C ngomongnya D kan gitu. paham aku, paham. Itu ya maksudnya. Memang cocoknya ke sini kamu, Mas. Soalnya tempat-tempat lain ku tengok kayaknya ngobrolnya kurang enak gitu. Kamu serius terus gitu Enggak, loh. kalau yang lain tuh kadang-kadang ada tugas. Jadi misalnya ke Vindes itu lagi promo Iya Dewa sih. 19 All Star, ke mana lagi ke Deddy Corbuzier ada soal hak cipta kayak gitu-gitulah. Iya, kalau ke sini Kalau kesini ya sekali aja untuk mengklirkan semuanya gitu. iya, semoga clear lah maksudnya. Karena menurut aku masalah yang timbul di luar itu nggak akan ada habisnya dan ujung-ujungnya Dan ya. jangan diedit loh, ya. Hah? Jangan diedit. Iya, ya oke kita tidak Gelontong itu. aja. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kejadian apa di kehidupan Mas Dhani yang dijadikan pelajaran hidup paling besar? Karena kan sampean orang besar. Kejadian apa ya? Kejadian apa? Pengen tahu juga gue. Sebenarnya banyak sih, banyak. Ya semua pelajaran hidup itu kan semuanya kita jadikan pelajaran hidup yang kadang-kadang belum tentu ada di buku, kadang-kadang ada di buku tapi kita nggak paham. Misalnya gini, waktu saya dilaporin sama seseorang yang namanya Jack Lapian ke polisi, sehingga sampai saya masuk penjara, ya kan? Saya nggak tahu kenapa saya nggak punya perasaan benci sedikit pun sama orang yang bernama Jack Lapian yang udah masukin saya ke penjara gitu. Iya. Semua orang jadi saksi kok, manajer, staff, Mulan, anak-anak. Nggak ada rasa dendam pun sedikit pun. Ternyata itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jadi penting untuk saya sering ceritain kepada anak-anak gitu. Karena kalau kita dijahatin sama orang ya, terus kalau kita nggak balas, nanti Tuhan yang balas. Gitu. Dan itu nyata banget gitu. Walaupun harus merayakan ulang tahun di penjara bersama Safea dengan air mata ya? Iya, nggak ada masalah itu. Berarti banyak air mata di situ ya? Iya, karena pisah sama anak aja. Paham. Kalau nasihat buat anak-anak deh. Kan anak mulu nih. Aku tuh jarang ngasih nasihat sama anak. Nggak ada ya? Jarang banget, kecuali paling ya kalau L gitu, kalau keluar rumah matiin lampu, keluar dari kamar mandi matiin lampu, paling cuma itu aja nasihatin. Itu bukan nasihat ya? Bukan ya? Itu peraturan di rumah. Oh, okay. Peraturan di rumah. Kok bukan tipe bapak-bapak yang suka kasih nasihat gitu? Bukan. Kenapa? Nggak kepengen anak-anaknya itu dapat ilmumu gitu? yang Pak Bang Denny Sumargo maksud kan pasti nasihat verbal, nasihat oral. Kan? Sedangkan nasihat yang saya suka selalu berikan pada anak-anak dari kecil adalah suri toladan. Suri toladan. Ya. Menjadi contoh. Yes, itu. Kita nggak perlu ngajarin anak-anak untuk loman bahasa Jawanya ya. Bahasa Indonesianya itu murah hati. Apa ya? Loman. Loman apa bahasa Loman Indonesia? apa bahasa Indonesianya apa? Royal, enggak royal ya. Maksudnya mudah memberi lah. Dermawan ya kan, dermawan. Kita nggak usah, iya, kita nggak perlu ngajarin anak-anak itu dengan kata-kata nasihat seperti itu. Cukup mereka lihat kehidupan kita sehari-hari aja gitu. Kita nggak usah ngajarin anak-anak sopan santun melalui mulut. Kalau ayahnya punya sopan santun terhadap yang lebih tua, pasti mereka ikut. Jadi nasihat terbaik itu suri toladan buat saya. Iya, walaupun kata-kata ini bagus ya, menurut gua tetap nanti akan ada di kolom komentar. Lu juga ngomong begini nih di orang gini, gimana lu mau jadi contoh? Tahu kan? Iya orang dong. komen-komen kayak gitu. Ya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa ya. Kan mereka kan nggak pernah menjadi anaknya Ahmad Dhani. Iya sih. Iya kan? Yang paling penting kan nasihat itu kepada anaknya Ahmad Dhani. Mudah nggak sih? Maksudnya jadi seorang Ahmad Dhani? Berat nggak?
Yang berat tuh sebelahnya, yang berat tuh yang kasihan tuh istri kasihan, ya kan? Oh tahu. Anak kayak Via juga kasihan, mama saya juga kasihan. Kalau saya sih kuat-kuat aja. Iya, dia tahu berarti. Thank you, Mas Ya, Dani. sama-sama. Nice to talk with you. Good luck. Iya.